Salam, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam surat 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Demikianlah dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, adapun surat ini ditujukan kepada seorang pemimpin jemaat, yang kebetulan waktu itu dipimpin oleh Saudara Timotius, dia sedang memimpin jemaat Filipi. Dia terpanggil sebagai hamba Tuhan di dalam masa mudanya. Tentu Rasul Paulus melihat di dalam kemudaan Timotius sebagai pimpinan jemaat, tentu banyak rintangan, tantangan yang dihadapi. Sebab itu sampaikanlah firman ini supaya dia sungguh-sungguh penuh dengan semangat. Dan itulah yang kita dengar, bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Untuk apa itu? Apakah untuk jago-jagoan? Untuk kebolehan kita? Keperkasaan kita? Bukan. Tetapi semua ini dilakukan adalah untuk melayani Tuhan. Dengan melayani Tuhan, maka kita diberi kekuatan, maksudnya supaya kita sabar. Dan sebenarnya orang yang sabar itu bukan yang lemah, itulah orang yang kuat. Dan kekuatan, maka ada istilah mengalah untuk menang. Jadi luar biasa kalau kekuatan diberikan Tuhan kepada kita. Apalagi kasih, yaitu supaya saudara Timotius ini, dia boleh tetap di dalam kasih Tuhan, penuh pengorbanan. Mungkin mengorbankan waktunya, tenaganya, pikiran. Dengan kasih, maka dia bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bukan membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Dan dikatakan lagi penguasaan diri, ada tertib, roh yang tertib. Sehingga dengan penguasaan diri, maka disitulah Timotius tetap dia berpikir positif, Dan ini sangat berguna dalam kehidupan seorang hamba, apalagi sebagai pimpinan jemaat. Dan itulah yang dipesankan oleh Rasul Paulus ke pimpinan jemaat Filipi, yaitu pada saat itu dipimpin oleh Timotius. Dan ini juga berlaku kepada kita, supaya kita pun tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan di dalam iman kita, Dia memberikan kekuatan, kasih, penguasaan diri, supaya kita selaku anak-anak Tuhan mau bersedia untuk berbuat baik kepada siapa saja. Kenapa? Karena Dia sudah terlebih dahulu berbuat baik kepada kita. Dia beri kekuatan, kasih, penguasaan diri, supaya kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga kemanapun kita melangkah, kita tidak lagi dalam ketakutan, di dalam keraguan-raguan, tapi kita yakin dan percaya Tuhan ada di sekitar kita. Dia dekat dalam kehidupan kita untuk meneruskan hidup dan kehidupan ini, supaya diri kita, hidup kita, keluarga kita sungguh-sungguh menjadi berkat bagi semua orang. Ayo bergegaslah kita mengindahkan firman Tuhan, maka oleh kasih anugerahnya kita diberi kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, yang terus-menerus memperhatikan, peduli dengan kehidupan kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang kami dengar senantiasa bertakhta dalam kehidupan kami.
sehingga kami pun Tuhan tidak beralasan untuk tidak melayani Tuhan. Biarlah oleh anugerah-Mu Tuhan, kami semakin yakin dan percaya Tuhan terus ada di sekitar kehidupan kami. Biarlah Engkau dorong kami Tuhan untuk tinggal diam dalam Engkau, sehingga kami pun Tuhan tidak cepat putus asa, tapi kami mau berlaku sabar, tertib, dan Engkau mampukan kami Tuhan untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini sungguh-sungguh mendorong kami untuk setia sampai Engkau datang kembali. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.